Pada masa ini, kita berada di tengah-tengah pandemi global COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah dengan memakan makanan sehat. Makanan memang merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Namun, tidak semua makanan yang dapat dimakan adalah makanan sehat. Lantas, apa itu makanan sehat? Kembali lagi bersama saya, Christopher Santoso dari 12 MIPA 1 absen 3. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai makanan sehat. Yuk, langsung saja kita mulai. Saya akan memulai pembahasan mengenai makanan sehat dari suatu istilah yang mungkin Anda sering dengar, yakni makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Tentu semua orang telah mengerti apa itu makanan 4 sehat dan 5 sempurna, yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Namun, yang saya ingin bahas di sini adalah apakah istilah 4 sehat 5 sempurna tersebut masih relevan pada masa kini? Mari kita bahas. Makanan sehat memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat makanan sehat tersebut adalah yang pertama, cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tidak berlebih ataupun berkurang. Yang kedua adalah higienis dan bersih, yakni terbebas dari bibit penyakit dan kuman. Yang ketiga, mudah dicerna dan diserap, yakni tidak menggunakan zat aditif yang berbahaya, karena zat aditif tersebut akan sulit diserap oleh tubuh. Yang keempat adalah cukup serat dan air. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan adanya syarat-syarat tersebut, sebenarnya kita sudah mendapatkan aturan-aturan untuk menentukan makanan sehat. Aturan makanan 4 sehat 5 sempurna justru bisa dibilang tidak valid lagi dengan adanya syarat-syarat ini. Mengapa demikian? Yang pertama adalah bahwa makanan sehat harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Zat yang diperlukan oleh tubuh contohnya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sementara mineral yang dibutuhkan oleh tubuh contohnya adalah zat besi, kalsium, kalium, dan zinc. Aturan makanan 4 sehat 5 sempurna memiliki ketimpangan dalam kandungan gizi, terutama pada kandungan protein dan lemak. Dengan adanya lauk pauk dan susu sebagai sumber protein dan lemak, kandungan protein dan lemak dalam aturan 4 sehat 5 sempurna ini justru berlebihan dan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Yang kedua adalah bahwa makanan sehat harus memenuhi kebutuhan serat dan air. Dari aturan 4 sehat 5 sempurna, tidak ada sumber air selain susu. Keberadaan air tidak bisa digantikan oleh susu karena pencernaan susu memerlukan waktu dan energi yang lebih banyak daripada air. Sementara air yang dihasilkan dari susu tidak sebanding dengan volume air yang diminum secara langsung. Lanjut ke topik pembahasan. Pada masa pandemi ini, zat yang paling dibutuhkan oleh tubuh adalah zinc dan vitamin C. Hal ini dikarenakan zinc dan vitamin C dapat membangun daya tahan tubuh dan berguna untuk melindungi kita dari COVID-19. Zinc dapat ditemukan dalam daging merah dan sayuran hijau, sementara vitamin C dapat ditemukan dalam buah-buahan. Dari sini kita dapat menentukan makanan apa yang cocok untuk masa pandemi ini. Buah-buahan yang mengandung vitamin C banyak disegani oleh masyarakat, namun sedikit masyarakat yang suka memakan sayur. Oleh karena itu, saya akan menunjukkan salah satu masakan yang kaya akan zinc, namun juga lezat, yakni kangkung cas sapi. Mari kita membuatnya. Bahan-bahan yang pertama adalah kangkung yang kaya akan zat besi, vitamin A, vitamin C, serat, dan zinc. Yang kedua adalah daging sapi yang merupakan daging merah, kaya akan protein, zat besi, dan zinc. Lalu, beberapa bumbu seperti bawang putih dan bawang merah yang kaya akan antioksidan. Dan bumbu lainnya seperti saus raja rasa. Pertama, iris tipis bawang merah dan bawang putih. Kedua, potong daging sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Ketiga, bumbui daging tersebut dengan bumbu-bumbu. Daging ini sudah saya bumbui terlebih dahulu dengan saus tiram dan saus raja rasa. Lalu, tumis daging sapi tersebut dengan minyak sedikit dan api yang besar.
pastikan bahwa daging sapi tersebut telah matang. Siapkan wajan yang cukup besar, tuangkan minyak jernih, lalu tumis bawang merah dan bawang putih, hingga baunya menjadi harum. Masukkan sayur kangkung, diikuti dengan bumbu-bumbu yang diinginkan. Kali ini saya menggunakan saus rasa-rasa sebagai bumbunya. Lalu tambahkan sedikit air. Lalu masak sayur tersebut. Pastikan bahwa sayur tersebut dipindah-pindahkan posisinya agar matang seluruhnya. Yang terakhir, tuangkan larutan air dan tepung terigu ke dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengentalkan kuah dari kangkung sapi. Setelah selesai, tuangkan sayur ke dalam piring saji. Lalu campur dengan daging yang tadi telah dimasak. Saya akan coba masakan saya. Saya harus akui bahwa saya bukan koki yang hebat atau handal, namun makanan ini cukup lezat dan layak untuk dimakan. Sekian untuk vlog saya hari ini. Terima kasih.